kita akan membahas sesuatu yang selalu kita pikirin tapi nggak selalu kita omongin. Ini tuh biasanya itu berhubungan tentang Gen Z ya. Jadi topik kita kali ini tuh tentang mental health. Nah, rasanya pas banget gak sih kita ngomongin mental health sama seseorang yang sering membantu siswa dalam mengatasi masalah mentalnya nih. Itu udah ada gambaran ya, membantu siswa berarti profesinya apa. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari guru BK SMK ya di kelas 10. Siapa lagi kalau bukan Bu Odi. Halo Bu Odi, apa kabar? Pagi Bu. Apa kabar nih Bu? Sangat luar biasa baik. Ibu apa kesibukannya Ibu akhir-akhir ini? Untuk akhir-akhir ini Ibu tidak terlalu sibuk ya, dikarenakan 2 minggu terakhir ini kita libur Idul Fitri ya, jadi lebih sibuknya ke keluarga. Kelas 12 juga udah mulai menurun ya Bu ya ikutannya. Iya. Ibu makasih banget ya Bu udah luangin waktu nih buat sharing-sharing sama kita. Sama-sama. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaannya, aku mau ngobrol sedikit dulu nih sama Bu Odi supaya kita juga makin kenal sama Bu Odi. Ibu boleh cerita nggak Bu? Awal Ibu tertarik di bimbingan konseling itu karena apa sih? Kenapa sih Ibu sampai tertarik menjadi seorang guru bimbingan konselingnya? Pada saat itu setelah lulus SMA pada tahun 2013 ya, di situ Ibu ditentukan untuk kuliah, tapi ditentukan oleh Bapak untuk mengambil jurusan bimbingan konseling. Ibu sendiri juga bingung kenapa sampai ditentuin ya kan, kenapa bukan mata pelajaran yang Ibu minat selama ini ya kan. Tapi dijelaskan sama Bapak, nanti kalau kamu kuliah bimbingan konseling, kebetulan di kampung Ibu tidak ada prodi bimbingan konseling ya, jadi ditentukan nanti kamu kuliahnya di Jakarta, katanya kayak gitu. Nah Ibu juga mulai, Ibu tidak memikirkan minat Ibu lagi, tapi yang lebih Ibu perhatikan itu kuliah di Jakarta-nya, berarti bisa mencari pengalaman baru di sana. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Nah, seiring berjalan dengan waktu di sini, Ibu tidak bertemu dengan teman yang sekampung ya, pastinya tidak semuanya dengan teman yang sangat jauh ya, beda-beda provinsi juga. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, Ibu mulai menikmati nih, ternyata belajar bimbingan konseling itu asik ya. Kita tidak hanya mempelajari tentang kehidupan orang lain, tetapi kita juga mempelajari tentang kehidupan kita sendiri. Gitu kan. Jadi awalnya tertarik nih, awalnya dari Bapak Ibu, terus akhirnya tertarik juga nih Bu. Iya. Oke, Ibu ada nggak pengalaman paling berkesan Ibu gitu membantu siswa? Jadi siswa itu awalnya itu jatuh, terus Ibu bantu dan akhirnya dia bangkit lagi. Nah, sebelum itu Ibu minta maaf ya Pak, sebenarnya Ibu tidak mau menceritakan masalah-masalah itu. Kenapa? Karena di bimbingan konseling sendiri ada kode etiknya, yaitu kode rahasia, makanya Ibu tidak mau menyampaikan. Tapi Ibu sharing sedikit ya, memang ada kebetulan selama ini ada juga yang mengalami seperti pengalaman Ibu. Dia masuk awal itu memilih jurusan A, tapi kebetulan A-nya udah penuh, dipindahkan ke B. Namun di saat itu dia juga tidak menyukai pelajaran yang ada di jurusan B itu ya. Tapi sekarang dia mulai menerima kenyataan itu dan sudah mulai bangkit lagi menjadi semangat ya. Berarti ada pengalaman Ibu, cuma ada kode etiknya, jadi nggak boleh disebar ya. Gen Z ini tuh disebut sebagai mental strawberry. Ibu tahu loh kenapa kita dikatain sebagai mental strawberry? Oke, kenapa Gen Z itu dikenal dengan mental strawberry atau mental yang mudah lemah, yang mudah rapuh? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa itu mental health.
ya kan. Nah, sedikit Ibu mengutip dari Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan bahwa mental health sendiri itu keadaan sejahtera keadaan sejahtera seseorang yang mampu mewujudkan potensi yang ada di dalam dirinya. Jadi di situ orang yang memiliki mental health yang baik akan mampu menyelesaikan masalahnya. Ya. Namun kalau kita berbicara tentang mental health, pasti ada kaitannya juga dengan gangguan mental, ya enggak? Nah, tadi kalau gangguan mental itu sendiri orang yang tidak mampu menyelesaikan masalahnya. Nah, kenapa sih Genji itu lebih dikatakan sangat lemah? Karena tantangannya sangat banyak dan Genji juga lebih terbuka tentang mental health itu sendiri. Ya. Jadi tantangan yang dihadapi Genji itu sebenarnya lebih berat ya Bu ya? Iya. Berarti kita langsung aja nih masuk ke pertanyaan-pertanyaannya ya. Karena emang kalau kita ngomongin mental health itu pasti bakalan nyangkut ke semua aspek kehidupan nih Bu. Kita langsung bacain aja pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian kirim di NGL. Untuk pertanyaan pertama datang dari seorang siswa yang kayaknya lagi khawatir nih Bu. Dia sebenarnya aku nggak tahu mau bilang apa, tapi kayak takut aja sama dua kemungkinan. Yang pertama, aku takut jadi sampah masyarakat. Dan yang kedua, aku takut bikin orang tua kecewa karena pilihan yang mungkin menurut mereka melakukan. Solusi apa yang bisa membantu mengatasi ketakutan itu sih Bu? Nah, yang pertama itu harus fokus pada diri sendiri dulu ya. Jangan memikirkan orang saya jadi sampah masyarakat atau mulai timbul ketakutan, takut mengecewakan orang tua, ya kan. Apalagi di saat ini kalian adalah generasi muda, generasi masa depan bangsa, ya kan. Nah, kalian juga harus punya pilihan yang tetap. Itu yang pertama. Yang kedua, mulai batasi diri dengan sosmed, karena sosmed itu juga sangat berpengaruh. Kenapa timbulnya ketakutan itu karena kita mulai membandingkan diri dengan orang lain, ya kan. Karena di sosmed juga banyak perspektif dari orang-orang yang bikin kita jadi lebih aware gitu ya Bu. Jadi dari pengirim itu kelihatan kalau misalnya dia itu lagi dibebani sama banyak ekspektasi nih Bu. Nah, menurut Bu itu gimana sih Bu cara kita mengenali ekspektasi yang datang dari lingkungan sama ekspektasi yang datang dari diri sendiri? Itu gimana? Oke. Nah, kita sebagai makhluk sosial juga ya, kita juga harus menerima perspektif orang lain. Tapi kita juga harus mampu menyaringnya. Tidak semua perspektif itu datangnya negatif, tidak semuanya positif, ya kan? Jadi kita harus mana perspektifnya yang positif, ya kan? Mana yang ada yang sifatnya membangun, ya kan? Kalau misalkan pandangan kita bahwa itu perspektifnya negatif yang bisa diterima, karena itu akan mengganggu mental kita, mulai timbulnya cemas, ya kan, mulai timbul ketakutan. Jadi itu kan bilang ada perspektif negatif sama yang membangun Ibu yang positif. Gimana sih Bu cara kita mengenalinya gitu? Kalau itu bisa membangun dan kalau itu cuma bikin sakit doang gitu. Kalau yang membangun, yang sifatnya membangun ya Vanessa, di situ pasti ada kata-kata yang positif, ada kata penyemangatnya, ya kan. Ada solusinya juga. Nah, kita juga harus tahu awal percakapannya seperti apa, ya kan. Nah,
bagaimana supaya kita mengetahui yang perspektifnya negatif. Nah itu sebenarnya bahasanya sering menjatuhkan. Tidak ada solusi, tapi dia cuma bahasa-bahasa negatif yang keluar. Ibu, kalau misalnya nih orang ini tuh udah takutnya itu udah menguasai diri dia nih, terus dia tuh mau keluar dari tekanan takut itu, gimana sih Bu langkah simpelnya? Langkah simpelnya ya biar tidak takut ya. Nah sebenarnya semuanya karena kita bahas tentang Genji ya, jadi semuanya pasti berkaitan dengan sosmed juga. Nah yang pertama tadi Ibu bilang batasi diri dengan sosmed, karena di zaman kalian pasti memiliki akses media sosial yang lebih dari satu ya kan. Di saat kalian mulai takut pasti mulai ambil HP ya kan, lihat ini media sosial ini. Nah di situ pasti banyak konten yang FYP ya kan. Nah di situ pasti kenapa banyak yang FYP itu mengandung negatif, unsur negatifnya. Nah di situ kalian mulai membandingkan diri dengan yang lain ya kan, timbul rasa takut, cemas ya kan. Oh ternyata kenapa saya nggak seperti dia, oh kenapa saya seperti ini. Itu yang menimbulkan rasa takut, cemas ya kan. Jadi agensi itu udah punya lebih banyak akses nih di internet, tapi kita juga harus bisa memilah konten yang berguna bagi kita untuk sebagai jatuhnya ya Bu ya. Berarti kita langsung aja lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu. Oke, pertanyaan kedua, dia nanya nih Bu, dia curhat, STS udah kelar tapi kenapa gue gak lega, nilai keluar, kalau jelek, kalau remedial, terus kalau PKL, kalau gak keterima, kalau kerjaannya susah gimana? Kalau salah terus, waktu terus jalan, tapi kepala gue kayak bom waktu yang siap meledak. Gimana nih tanggapan Bodi terhadap pernyataan ini? Nah, berarti dia mulai merasa cemas ya. Tapi kenapa sih dia harus takut dengan nilai STS ya kan? Kenapa sih apa yang dia khawatirkan? Karena perspektifnya yang sangat tinggi ya kan? Nah kita juga harus mulai membuka diri untuk menerima, oh nanti suatu saat nilai saya keluar ya harus saya terima apapun keadaannya ya kan, mau buruk mau bagus harus diterima. Nah yang kedua, kenapa dia merasa cemas dengan PKL-nya ya, apa enggak kembali lagi harus menerima kenyataan semuanya, harus membuka diri ya. Harus kenapa kita harus harus bisa. Nah kita juga harus mengubah pandangan kita. Alangkah baiknya ya, alangkah baiknya jika saya tidak diterima pasti ada solusi lain. Jangan harus kalau kata harus akan mulai timbul cemas, takut. Itu juga mengganggu mental kita. Nah di saat kita mulai rasa takut, mental kita juga semakin down. Jadi yang penting kita jangan menyerah gitu, coba ya. Menurut Ibu gimana nih Bu, kita mengelola kecemasan kalau misalnya kita itu cuma fokus pada akhirnya doang nih, karena kebanyakan anak-anak tuh kayak nggak nikmatin gitu prosesnya, jadi dia cuma pengen hasil akhir itu baik ya. Gimana sih Bu kita mengelola itu? Nah berarti di sisi lain kita juga harus karena kita harus menjalani proses itu, tapi bagaimana kita jangan fokus dengan hasilnya, tapi kita harus menikmati prosesnya. Oh ternyata karena proses itu adalah pengalaman yang harus dipelajari.
oh ternyata proses saya seperti ini dan hasilnya seperti ini. Nah itu seharusnya menjadi pembelajaran yang bagus. Makanya ibu selalu bilang gak boleh pernah takut untuk mencoba atau tidak boleh takut gagal. Karena gagal itu adalah kunci kesuksesan kita. Kunci kesuksesan kita. Jadi kita tetap fokus pada prosesnya, jangan fokus pada hasilnya. Karena hasil itu bisa mengecewakan kita. Nah yang kedua, jangan terlalu insecure dengan orang lain. Karena proses setiap orang itu berbeda-beda, tidak sama-sama ya Vanis ya. Jadi orang-orang juga kan punya perbedaan masing-masing ya. Ibu, ini kan tadi ngomong tentang cemas Ibu. Ibu ada teknik gitu bagus supaya kita nggak cemas yang mungkin Ibu tahu atau Ibu pernah coba dan itu berhasil. Oke, Vanis. Kalau omong soal cemas, itu semua manusia yang normal pasti merasa cemas ya. Tapi tidak semua kecemasan itu termasuk gangguan mental ya. Nah, gangguan mental itu ada tingkatannya nih. Ada tingkat ringan, ya kan, sedang dan paling yang berat. Nah, bagaimana dikatakan bahwa cemas itu bisa masuk ke gangguan mental? Kalau cemas sendiri tidak bisa kita mendiagnosis bahwa itu adalah gangguan mental. Karena gangguan cemas yang seperti apa dulu ya kan? Misalkan cemas hari ini pengen makan apa ya gitu. Itu kan hal yang biasa ya Vanis, bukan gangguan mental. Nah kecuali misalkan hari ini kecemasannya berkepanjangan, tak tentu ya datangnya besok, lusa ya kayak gitu ya, berkepanjangan, tidak tentu. Nah kalau misalkan seperti itu baru dikategorikan sebagai cemas ringan ya, belum masuk ke anxiety ya. Masih nggak apa-apa, itu hal yang wajar. Nah bagaimana supaya kita mengelola kecemasan yang sangat tinggi ya. Nah, kenapa para psikiater atau psikolog menyarankan bahwa remaja itu tidak boleh, khususnya untuk Gen ya sekarang, remaja itu tidak boleh mendiagnosis sendiri bahwa dia itu mengalami gangguan mental ya kan. Karena kita sendiri pasti setiap hari merasa cemas, takut ya kan, takut, kecuali takutnya berkepanjangan ya kan Vanis. Nah di situ menyarankan karena kita ketika membuka sosmed ya kan, ketika membuka sosmed ternyata begini ya kan, ternyata begini, kita mulai cemas ke situ. Nah di situ kita mulai cari gejala-gejalanya ya kan, gejala-gejala di mungkin AI sekarang yang lagi nge-try ya untuk dipakai. Ternyata hasilnya seperti ini. Nah itu menambah kecemasan kita, makin sakit juga mental kita ya kan. Nah bagaimana supaya kita tahu bahwa kita itu mengalami mental health ya kan, gangguan mental. Nah kita harus yang punya ahlinya, psikiater atau psikolog ya kan. Nah kalau misalkan ibu sendiri juga tidak bisa mendiagnosa bahwa anak ini mengalami gangguan mental, tidak bisa. Karena sebenarnya ibu disclaimer dulu ya, bahwa ibu seorang guru bimbingan konseling, ibu bukan ahli mental health ya. Nah kita harus tahu dulu gejala-gejalanya seperti apa ya kan. Nah yang bisa mendiagnosa itu hanya para psikolog ya, psikiater.
Ya, jadi jangan kita diagnosa sendiri Iya, gitu. iya. Karena saya waktu itu pernah nih Bu, saya misalnya sakit perut terus pusing gitu, pokoknya perut saya ini nggak enak. Terus saya searching nih di Google, tiba-tiba diagnosa tumor aku Iya. jadi kayak Itu akan mengganggu pikiran kita lagi, Fanya. Di situ mulai timbul kecemasan yang tinggi, ya kan? Jadi terkadang apa yang kita searching itu belum tentu sesuai dengan kepribadian kita, ya kan? Walaupun ciri-cirinya memang sama, tapi belum tentu. apa kan dari diagnosa langsung gitu ya. Kita langsung lanjut ya Bu, pertanyaan ketiga. Oke, ini dia cerita juga nih Bu. Katanya, kenapa ya aku selalu punya banyak banget hobi, tapi dari hobi itu tuh nggak ada satupun yang bikin aku merasa cukup puas. Nah, kadang sampai mikir, apa sih yang aku cari? Padahal banyak orang bilang aku hebat dan multi talent, tapi aku tetap aja merasa itu nggak cukup. Nah, Bu, gimana nih Bu? Nah, itu kembali lagi ke pribadinya, ya. Sebenarnya kita itu tidak mempunyai pembatasan hobi, tergantung dia mampu mengelolanya, ya kan? Mungkin mengatur jadwalnya, terus dia mengutamakan mana yang lebih penting untuk dia, harusnya seperti itu. Jadi, kenapa ya Bu perasaan dia itu tuh nggak puas gitu, padahal dia tuh punya banyak hobi. Kenapa sampai dia tidak puas, kan? Perspektifnya terlalu tinggi. Bisa jadi insecure-nya juga, ya kan? Mungkin dia selalu melihat di sosmed, oh yang lainnya seperti ini, kenapa saya nggak bisa? Nah, ternyata yang dia coba dia bisa juga, cuman tidak sesuai dengan harapannya, karena harapannya terlalu tinggi dan tidak mau terima kenyataan, ya kan? Menurut gue ini, dia kan punya banyak hobi kan. Nah, menurut Ibu gimana sih Bu cara dia itu nentuin hobi dia, kalau ini tuh, wah ini tuh jadi diri dia gitu, sesuai sama diri dia. Gimana sih Bu caranya? Nah, itu yang pertama, dia harus tahu dulu, ya, hobi itu mana yang paling penting untuk dia sendiri. Harus dia tentukan dulu, oh ternyata dari sekian banyak hobi yang saya miliki, ternyata ini yang paling menguntungkan. Ini yang paling menguntungkan. Nah, kedua, dia juga harus bisa fokus, ya kan? Bisa fokus mana yang paling utama dan mana yang selalu dia kerjakan terus, ya kan? Yang dia lebih suka gitu ya Bu. Oke, itu mungkin dia kan punya banyak hobi nih ya Bu ya. Terus dia ngerasa puas nih. Menurut Ibu gimana sih Bu kalau misalkan dia punya banyak hobi nih Bu, dia kan merasa serakah atau merasa gimana ya Bu, kayak merasa bersalah gitu karena dia punya banyak hobi nih, padahal itu kan hal yang wajar banget kan Bu. Nah, gimana sih Bu menurut Ibu supaya dia itu lebih nikmatin prosesnya gitu daripada ya Sekarang banyak hobi tapi nggak puas dengan apa yang dia miliki. Nah, itu kembali lagi ke pribadinya, ya. Nah, seperti yang tadi Ibu bilang, dia harus utamakan mana yang menguntungkan untuk dia, mana yang lebih menguntungkan, ya kan? Nah, misalkan, oh saya bisa ini, tetapi ini lebih membantu saya ke masa depan saya, dan itu yang harus diutamakan. jadi kita juga harus mikir masa depan juga ya Bu. Harus mikirin masa depan juga, karena tidak semua hobi itu menguntungkan kita, malah akan menjerumuskan kita ke kecemasan, ya kan? Kalau misalkan hari ini jadwalnya yang terlalu sibuk, dan yang lain tidak sempat dia ikuti, itu mulai timbul cemas, ya kan? Merasa tidak berguna.
Tapi pertanyaan ini cukup ya Bu ya, kita lanjut ya Bu. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Katanya takut tidak pilih akunin satu jurusan, tapi nanti pas kerja malah melenceng jauh dari jurusannya. Oke. Nah, ini sangat menarik juga ya. Sebelumnya Ibu share dulu. Setelah Ibu lulus S1 bimbingan konseling, nah seharusnya itu kan pendidikan bimbingan konseling harusnya ke sekolah ya kan. Kenapa tidak langsung ke sekolah tapi masih ke perusahaan jadi staff admin ya kan. Sebenarnya apalagi di usia kalian ini ya kan, zaman kalian juga, oh ya lanjut dulu ya, pengalaman Ibu. Nah, kenapa sampai Ibu bisa ke staff admin, kenapa nggak di sekolah? Nah, satu sisi juga disebut itu proses ya kan, proses jadi butuh waktu ya kan. Tidak semua yang kita impikan itu selalu tercapai dengan mulus. Pasti butuh pengorbanan ya kan, pengorbanan waktu, tenaga ya kan. Nah, mungkin kenapa sampai Ibu tidak ke pendidikan langsung, kenapa harus ke staff admin? Karena di saat itu Ibu melamar kesini belum diterima ya kan. Nah, sedangkan Ibu nganggur di rumah ya kan. Walaupun memang pekerjaan rumah itu selalu ada, cuma keseharian Ibu itu kosong. Nah, Ibu mulai mencari peluang lain ya kan. Melamar di perusahaan, ternyata di situ diterima. Nah, Ibu juga harus kenapa jurusan yang saya pilih, itu jurusan yang saya pilih nolak. Kenapa yang tidak saya impikan selama itu terpanggil di situ ya kan. Nah, saya mulai menerima mungkin inilah namanya proses, inilah kehidupan yang kita jalani ya. Jadi bagaimana supaya kita tidak takut dengan menghadapi pekerjaan itu, nanti ini kan tidak sesuai dengan jurusan saya, setelah itu nanti saya ngapain gitu tanpa itu ya kan. Nah, yang pertama itu kita harus tekankan diri kita dulu, pikirkan bahwa semua itu pasti bisa ya kan? Semua itu pasti bisa walaupun jurusan yang kita ambil itu tidak sesuai dengan pekerjaan yang kita pilih sekarang. Nah, yang ketiga, terima kenyataan. Terima kenyataan bahwa inilah proses yang kita jalani selama ini. Mulai membuka diri dengan pekerjaan baru, mulai terima pekerjaan baru itu supaya kita bisa ketika kita menerima pekerjaan yang bukan kita suka ya, disitulah kita mulai merasa menikmati. Ternyata begini walaupun memang awalnya sulit, tapi lama-kelamaan pasti lebih mudah gitu. Jadi jurusan itu bukan acuan gitu ya, bukan acuan kita buat itu satu-satunya jalan gitu supaya kita sukses juga ya kan. Tapi karena banyak orang sukses di luar sana ya emang nggak sesuai gitu sama jurusan dia, cuman dia mau belajar. Jadi kalian itu nggak usah takut kalian salah jurusan. Kalian harus takutnya itu kalau misalkan kalian tuh udah punya niat buat belajar atau malah nggak bisa karena tidak mau mencoba. iya betul, itu yang kunci gagal sukses. Oke, kita lanjut ya Bu. Ini ada pertanyaan terakhir. Mau tanya gimana sih cara ngatasin quarter life crisis buat anak Gen Z? Bagaimana mengatasinya ya? Nah, mengatasinya sih itu mungkin Ibu hanya kasih solusi ya,
Tapi yang mampu mengatasi itu dia kalian sendiri, nggak bisa ibu maksa ibu ya. Walaupun banyak solusi yang ibu kasih, tapi kalian sendiri tidak mau berubah, tidak mau mencoba, gitu kan, pasti hasilnya tidak akan sesuai dengan keinginan kalian juga. Nah, bagaimana supaya kita mengatasi itu? Yang pertama, sebenarnya semua tergantung kembali ke diri sosial ya. Gizi itu lahir dari dalam era digital ya. Nah, kalian juga harus membatasi diri, searching, membatasi diri dengan sosmed, misalkan membandingkan diri dengan orang lain, ya kan? Ketika kamu mampu mengatasi itu, nah di situ pasti rasa takut kalian itu akan menghilang, ya, perlahan-lahan akan menghilang. Nah, yang kedua, kalian juga harus mampu mencari hobi yang bagus, ya. Misalkan dengan meditasi atau olahraga, bukan bisa. Nah, yang ketiga, kamu juga harus fokus jangan harus membantu, saya harus kayak dia seperti dia, menambah gangguan mental kita. Terus yang memicu perasaan krisis itu pada fase itu apa? Oke, nah sebenarnya yang namanya itu pada usia 20-an ya, 20-an di atas. Nah itu semua pasti mengalami. Nah, jadi mulai tahu masa depannya seperti apa, ya kan? Nanti kedepannya ekonominya seperti apa, pekerjaan apa yang harus dia pilih itu sebenarnya normal. Karena di fase itu kita mulai fokus ke masa depan kita. Oh, nantinya suatu saat saya seperti apa masa depan saya, ya kan? Apakah saya mampu? Nah, kebetulan sekarang juga ekonominya mulai berkurangnya, sedangkan biaya kehidupan itu lebih tinggi, itu membuat kita. Setelah krisis itu kan perubahan fase dari remaja ke dewasa. Nah fase ini biasanya itu cemas dan mikirin masa depan ibu. Gimana sih bu caranya supaya kita bisa terus arah dan tujuan hidup kita, tapi secara bertahap? Karena di saat itu masuk ke aliran dari remaja ke dewasa. Dan di situ yang remaja ke dewasa ini yang mulai membuat kita takut menghadapi, ya kan? Usia saya semakin bertambah, ya kan? Tapi saya belum mampu ini. Nah, itu sebenarnya hal yang biasa kan, ya. Nah, bagaimana supaya kita mampu mengatasinya? Yang pertama kita harus tentukan tujuan hidup kita. Tujuan saya nanti kemana, ya kan? Tapi di sisi lain kita kalau menentukan tujuan hidup kita harus punya solusi lainnya supaya tidak terlalu fokus dengan tujuan itu. Takutnya akan hasilnya mengecewakan kita, ya kan? Yang kedua, lagi di usia kalian sekarang jarang komunikasi langsung dengan orang tua atau orang sekitar kita, ya kan? Nah, kalian juga harus mencari dukungan di setiap hewan atau orang yang kamu percaya, ya kan? Itu bisa mencari solusi. Jadi kita tentang anak dan hidup ya. Terus kita juga ada namanya konsep Jepang ibu, namanya itu Ikigai. Jadi dia itu reason for working, jadi reason for being. Jadi alasan ada di dunia itu buat apa sih gitu.
Jadi di konsep ini tuh ada 4 diagram itu Bu. Yang pertama itu tuh what you love, what you great at, what you can be paid for, sama what you work with. Jadi kita itu pokoknya nyari itu pertanyaan diagram itu, terus kita satuin dan kita bakal nemuin ikigai atau alasan kita hidup. Kalian teman-teman juga bisa coba cek ikigai itu lah di internet, searching gitu. Lanjut ya Bu pertanyaannya. Menurut Ibu gimana sih Bu cara kita membangun resilience? Resilience itu kayak kemampuan untuk bangkit dari masa sulit kita. Gimana tuh cara membangunnya? Bagaimana cara membangunnya? Nah, supaya kita bisa bangkit lagi, ya kan? Nah, selain kita berusaha, kita melakukan, kita mencari berdoa, tapi jangan lupa doa. Doa itu akan membantu kita lebih bangkit, lebih percaya diri, lebih menerima kemampuan kekurangan yang kita miliki. Dari segala doa itu pasti mampu mengatasi masalah yang kita hadapi. Kita juga harus percaya diri bahwa saya bisa bangkit lagi. Jangan seperti ini terus tujuan saya kemana kan? Jadi kita berdoa diiringi dengan usaha juga ya, jangan cuma berserah aja gitu ya. Jadi ini udah cukup ya Bu ya pertanyaannya. Dari semua pertanyaan ini tuh kelihatan banget anak-anak Gen Z itu khawatirnya nih tekanan itu dari masa depan, sekolah ataupun akademik dia. Menurut Ibu ada nggak tekanan lain yang dialami Gen Z yang mereka itu anggap sepele, padahal itu tuh bisa berdampak besar bagi tantangan mental mereka, kesehatan mental. Tantangan selain akademik ya. Kalau selain itu mungkin dia lebih fokusnya ke tantangan akademiknya sampai lupa ada sesuatu yang tertinggal di belakang, ya kan? Misalkan dengan keluarganya, ya kan? Ternyata yang faktor yang paling memicu gangguan mental dia itu adalah keluarganya sendiri, ya kan? Tapi dia apalagi yang ibu-ibu di zaman sekarang ya, kalau udah nyampe rumah, ya kan, setelah pulang sekolah pasti udah cuekin orang tuanya, ya kan? Jadi fokus HP, lebih fokus mungkin ke teman-temannya atau tadi yang mencari hobi-hobi, ya kan? Nah, dia lupa pendukung utamanya siapa sebenarnya. Kalau misalkan kita lupa dengan keluarga kita sendiri, nah di situ juga kita mulai kehilangan ya kan, kehilangan anak itu nanti kemana, ya kan. Nah sedangkan orang tua kita berbeda, ya kan, orang tua kita berbeda gen dengan kita, ya kan. Maunya orang tuanya seperti ini, maunya seperti ini, cuman kita tidak bisa apa yang kita mau itu orang tua tidak tahu, ya kan, karena kita terlalu menuntut ide kita. Nah jadi makanya pesan itu jangan sampai fokus ke pendidikan, ternyata tinggi akademiknya, tapi lupa dengan keluarganya sendiri, ya kan. Nah, keluarga jadi faktor utama, faktor pendukung paling utama kesuksesan. Menurut Ibu, oh ya Bu, aku juga punya pertanyaan Bu. Ibu ada yang Ibu khawatirin nggak sih Bu sama perilaku anak Gen Z nih yang mungkin bakalan berdampak besar ke masa depan mereka? Sebenarnya Ibu sangat khawatir ya,
Nah, kenapa ibu misalkan kalian dari cara duduknya aja ibu harus tegur ya kan, itu kenapa sebenarnya ibu peduli ya kan, ibu khawatir kalau misalkan kalian seperti ini malas-malas tidur-tiduran ya kan di sekolah, nanti gimana masa depan kalian. Nah, itu yang ibu khawatirkan, apalagi nanti kedepannya nanti tidak akan sama dengan anak-anak lain ya kan untuk pendidikan kalian. Nah, sebenarnya di satu sisi ibu lebih takut sebenarnya kenapa sampai dia ke sekolah itu sedang tidur ya kan, sedang ngantuk, malas ke sekolah ya kan. Nah, yang ibu takutkan itu adalah beban yang dia pikirkan. Sebenarnya bukan kurang tidur mungkin dia ya kan, entah beban apa, itu lebih takut ketika dia tidur tapi lupa curhat ke orang tuanya ya kan, atau cari bantuan ke teman-temannya, gurunya mungkin, atau orang-orang yang dia percaya ya, mungkin mereka. Contohnya kayak tidur di kelas gitu, terus kayak gak sampai aturan misalnya, yang cowok-cowok nih di razia rambut malah ngambung gitu kan, kayak buat apa emang enggak, itu kan kayak nggak berpengaruh pelajaran gitu kan Bu. Padahal kan itu mengajarkan mereka cara disiplin, cara menurut mereka kalau misalnya udah gede itu menaati aturan tempat mereka berada gitu kan Bu. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan itu kelihatan banget kalau misalkan kecemasan mereka itu dari pencarian jati diri dia, terus dari akademik, dari sekolah, gitu kan Bu. Padahal itu wajar banget dan gak apa-apa kan Bu. Nah, sebenarnya itu kenapa sih cuman masalah rambut doang diatur ya kan, cuman masalah mungkin bajunya di luar ditegur ya kan. Seharusnya satu yang kalian harus pahami itu adalah salah satu mencintai diri itu menantu kalian. Nah, selain itu juga melatih kalian supaya lebih disiplin. Suatu saat kalian terjun ke dunia kerja, kalian tidak merasa itu adalah beban yang paling berat untuk kalian. Jadi itu cuma melatih kalian untuk disiplin dari sekarang. Jadi kan tadi kan kita membahas tentang akademik, masa depan, sekolah, mereka cemas itu, padahal itu kan wajar. Jadi kan kita kan lagi bahas tentang pertanyaan-pertanyaan itu berkaitan dengan akademik, masa depan, dan sekolah, dan itu kan wajar banget, nggak usah dicemasin ya Bu ya. Karena kita fokus aja untuk lebih belajar nih pada diri kita sendiri, terus kita luapin apa yang kita rasain. Kita juga nggak lupa kalau misalnya kita butuh bantuan untuk minta tolong sama orang-orang yang mungkin kita percaya. Bodi ada pesan terakhir gak sih Bu buat orang-orang di luar sana yang lagi struggle sama kesehatan mental mereka? Ya, pesan ibu sih untuk teman-teman yang di luar sana, jangan pernah merasa cemas dengan sesuatu yang mengganggu pikiran kalian, tetapi kalian lebih fokus ke menerima kenyataan itu sendiri. Dengan kalian menerima kenyataan itu, kalian tidak akan terbeban dengan semua masalah yang ada, terutama tugas-tugas akademik kalian. Seharusnya kalian menerima, menjalani, menikmati proses ini. Oke Bu Bodi, terima kasih ya Bu atas insight-nya nih, atas pandangannya dan share-nya kali ini. Semoga pembahasan kita ini bermanfaat bagi orang-orang di luar sana. Buat kalian semua nih yang masih punya banyak pertanyaan seputar tentang mental health, boleh langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk terus dukung program ini karena ini tuh program lanjutan. Jadi nanti bakal ada episode yang gak kalah menarik dari episode kali ini. Terima kasih Bu Bodi. Terima kasih Kak. Jangan lupa saksikan episode podcast selanjutnya ya guys.